Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali kita beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang dengan hormat Bapak Samuel untuk berdoa membuka ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Sejak awal sampai selesainya, biar kiranya Roh Kudus saja yang mengambil alih, mengendalikan kami semua yang melayani pujian, musik, padahal beri hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang di gereja maupun ibadah online di rumah jemaat masing-masing. Bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sebab kami merindukan Engkau berkarya, Engkau memperbaharui kami, Engkau menciptakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami yang lama yang berdosa. Tuhan, ditinggalkan. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah ini. Amin. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa kita untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan naikkan pujian kita. Ku datang padamu membawa pujian.
Sungguh indah dan lebih indah hidup bersama dengan Yesus. Lebih manis
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubahkan hidupku. Engkau yang memilih untuk menyelamatkanku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Lasni berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Seperti pujian yang sebelumnya kami naikkan Bapa, kalau kami Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan di luar Engkau Yesus.
Biarlah Tuhan kami mau belajar untuk selalu hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang akan menyiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis, rahmat-Nya yang tak berkesudahan, itu luar biasa. Sudah membuat kita sampai pada hari ini. Eben Haisher, Tuhan yang sudah menolong kita sampai di hari ini. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Dia yang memperjumpakan kita dalam ibadah online. Ada di antara saudara-saudara yang baru pertama bergabung dengan kami, itu karena anugerah Tuhan. Begitu juga saudara-saudara yang dipimpin Tuhan membuka channel YouTube kami, semua karena anugerah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Hari ini saudara-saudara lihat tadi dinyatakan bahwa judul firman Tuhan hari ini adalah hamba, diambil dari Yudas ayat 1. Karena Yudas satu pasal, jadi saya menulisnya Yudas 1. Di Yudas 1 di bagian salam, di situ Yudas memperkenalkan dirinya dengan sebutan seperti ini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi perkenalan yang disampaikan oleh Yudas adalah dia menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Kenapa tidak hanya hamba Yesus Kristus, tapi dengan tambahan dan saudara Yakobus? Karena Yudas mengalami pembaharuan hidup yang luar biasa di beberapa tahun, maksudnya di beberapa saat menjelang kematian Yesus. Dan itu dapat kita lihat di dalam ayat-ayat yang tidak sepenuhnya saya tampilkan ya. Jadi sebetulnya Yudas yang dimaksud ini adalah Yudas anak Yusuf dan Maria, saudara Tuhan Yesus. Di Yohanes 7 ayat 5 di sana dikatakan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya pada awalnya. Saudara-saudara Yesus antara lain Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Itu di Matius 13 ayat 55. Dan masih ada saudara perempuannya yang tidak dicantumkan namanya. Jadi dari salam surat Yudas yang terdiri dari satu pasal 25 ayat ini, Yudas memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus untuk memberi keterangan bahwa sebetulnya dia masih pernah satu rumah dengan Tuhan Yesus, dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Ada yang mengatakan juga setengah saudara, maksudnya setengah saudara karena Yesus tidak lahir dari benih laki-laki Yusuf, tetapi dari Roh Kudus. Ada yang menamakan setengah saudara, ya. Apapun itu pernyataannya, ya tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa Yudas di sini adalah Yudas yang lahir dari Maria yang ayahnya adalah Yusuf. Puji Tuhan, Yudas yang awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang dijanjikan, kemudian menjadi percaya, bahkan mau melayani Dia sebagai hamba Yesus Kristus. Hamba tuh orang jarang ya mau menjadi hamba kalau tidak terpaksa. Tapi ada orang yang jelas-jelas mau menjadi hamba. Kalau saya ingat-ingat di jemaat sore yang dulu, ada seorang sarjana S1 yang melamar kerja kesana kemari, nggak dapet aja. Karena apa katanya? Oh, kami tidak bisa menggaji yang S1. S1 kan ketentuannya sekian, kami tidak bisa. Kesini juga gitu. Waktu tanya alasannya sama. Ke beberapa tempat sampai pemudi ini
satu hari membawa hanya ijazah SMA dan akhirnya dia langsung mendapat pekerjaan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang harus tidak mengeluarkan ijazah S2-nya, S1-nya, SMA-nya pun tidak, karena kepepet keadaan dan dia memberikan ijazah SMP-nya aja asal dapat pekerjaan. Seperti itu saudara untuk mendapatkan nafkah hidup. Kalau saudara juga ingat di Mesir terjadi kelaparan yang dahsyat di seluruh bumi pada waktu itu, dan hanya di Mesir ada gandum yang sangat cukup oleh anugerah Tuhan melalui kepemimpinan Yusuf yang diangkat oleh Firaun pada waktu itu menjadi mangku bumi. Dan kita tahu bahwa masyarakat di Mesir sendiri pada akhirnya mereka itu tidak punya lagi apa-apa untuk membeli gandum di negerinya sendiri. Dicatat dalam kitab Kejadian bahwa mereka mulai menjual ternak kepada raja. Dan itu disetujui oleh Yusuf sehingga akhirnya ternak-ternak mulai dijual. Biarkan sajalah ternak kami supaya kami dapat gandum. Ternaknya tidak ada lagi, semua sudah habis dijual untuk mendapat gandum. Mereka menjual tanahnya. Tanahnya tidak ada lagi untuk dijual. Apa yang mereka berikan? Kami memberikan diri kami bersama seluruh keluarga kami, asal kami dapat gandum untuk hidup. Seperti itulah orang kepepet sehingga orang mau menghamba demi sepiring nasi, demi sehari demi sehari kehidupan ini bisa berjalan. Nah, saudara, hamba jarang ada orang melamar mau jadi hamba. Tetapi kalau kepepet, orang berkata begini, Pak, Bu, kasih aja kami kerjaan apa aja asal kami bisa makan. Katanya, ya, seperti itu. Dan hamba menjadi posisi yang rendah di pemandangan manusia. Tuannya adalah hidupnya. Di zaman dulu ya, di zaman dulu itu hamba itu lebih tidak punya hak apa-apa sepertinya ya. Tuannya adalah hidupnya, perkataan tuannya sebagai hukum yang selalu wajib dipatuhi. Yang berhak atas hidupnya adalah tuannya. Identik dengan bekerja, dan bekerja. Dalam bahasa Yunaninya atau Gerika, doulos artinya budak yang tidak punya hak-hak sebagai manusia, terikat kaki dan tangannya. Jadi budak yang dibeli begitu. Hamba itu seperti itu ya. Jadi betapa orang jarang mau menjadi hamba kecuali terpaksa. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menamakan diri kita hamba bagi Yesus Kristus? Seperti Yudas, hamba Yesus Kristus. Hamba itu tidak pantas untuk menuntut apa-apa dari tuannya. Bahkan kalau saudara, saya udah pernah beberapa kali dalam khotbah terdahulu, hamba Ibrani itu kalau tuannya merasa ini bisa dipercaya, lalu nanti dikasih pasangan, dipilihkan jodohnya sama tuannya, mau aja. Lalu nanti anak-anaknya tinggal di rumah tuannya dengan janji, nih istrimu aku kasih, nanti boleh anak-anakmu lahir di rumahku, aku akan hidupi mereka semuanya. Tapi ingat ya, kita kerja itu cuman dalam kurun waktu tertentu, ya waktu itu di kitab Keluaran pasal 21, 6 tahun bekerja, tahun ke-7 itu kamu harus keluar dari rumah ini. Karena aku yang memberikan pasangan untukmu, maka istrimu itu bukan punya kamu nanti di tahun ke-7, punya aku. Anak-anakmu lahir di rumahku, jadi itu pun milik aku. Begitu MOU-nya lah kalau sekarang gitu ya. Perjanjian kerjanya seperti itu. Dan bagaimana dengan kita?
Kalau kita baca di 1 Korintus 6 ayat 20, 7 ayat 23, jelas di situ dikatakan bahwa kita ini sudah lunas dibayar oleh Kristus. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, kecakapan kita, ya apapun bukan punya kita lagi, punya Tuhan. Nah, itu kesadaran seperti ini harus mulai ada di dalam diri kita semuanya. Apalagi kita seringkali mendengar bahwa waktu Tuhan akan datang kedua kali itu sudah luar biasa, sudah dekat. Sedekat seperti apa kita tidak tahu ya, sebab di zaman perjanjian baru pun rasul-rasul berkata Tuhan sudah akan cepat datang. Ibrani katakan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tapi kita tidak tahu berapa range-nya ya, berapa kurun waktunya, kita tidak pernah tahu. Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi, tetapi apakah kita sudah mulai menyadari setiap harinya bahwa semua dalam hidup kita itu miliknya Tuhan? Semua kesanggupan kita itu berasal dari Tuhan. Berdosa kalau kita memuji seseorang dan berkata, ya Kak dia mah pantas aja diberkati, atuh udah ke gerejanya rajin, perpuluhannya hebat, setia, kolektenya juga bagus, dia suka bawa macam-macam ke rumah Tuhan, dia suka ngasih-ngasih bantuan, atuh gimana nggak diberkati katanya. Wah itu jelas-jelas salah. Kita sedang mempermuliakan orang ya. Dan kalau orang itu menerima, nah itu berbahaya. Kita juga bersalah ya. Jadi jangan pernah kita memuji pasangan kita, orang tua kita, adik kita, anak kita dengan kata-kata yang salah. Sehingga ada kemegahan diri, tidak ada kesadaran kita ini milik Kristus seutuhnya. Apakah kita juga sudah berdoa untuk berkat yang diberikan pada kita? Berkat berupa uang, berkat berupa benda-benda, berkat-berkat yang lainnya. Ya. Apakah kita sudah tahu? Kita selalu sadar itu milik Tuhan. Mazmur 72 ayat 11, saya singkat-singkat saja ayatnya. Kiranya segala bangsa menjadi hambamu. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang dipilih, seperti ada istilahnya kaum Lewi. Kaum Lewi memang dikhususkan untuk bekerja di rumah Tuhan pada waktu itu. Secara khusus Lewi itu tidak punya tanah pusaka. Jadi itu sebabnya mengapa saya mau katakan pada saudara-saudara, harta kita semua itu ada yang miliknya Tuhan, ada yang miliknya kaum Lewi yang bekerja di rumah Allah, yang bekerja full time bagi Tuhan. Jadi di dalam uang saudara itu, berkat kepada saudara baik berupa uang, benda, itu ada bagian yang miliknya Tuhan dan miliknya orang-orang yang bekerja di kemah sembayang kalau zaman dulu. Kalau sekarang rumah Tuhan. Yang benar-benar bekerja bagi Tuhan. Itu harus selalu ingat, anak-anak muda, anak-anak remaja, tunas remaja. Jangan kau pikir uang jajan yang kau terima itu milik kamu semuanya. Guru-guru sekolah minggu pernah mengajarkan, bagaimana dengan sekarang? Karena pandemi lalu kamu mau seenaknya, Tuhan punya catatan. Orang-orang muda, orang-orang lansia tidak ada alasan dengan seberapa sedikitnya sekarang uang sakumu, berapa kali berkurangnya gajimu, sudah berkurang berapa kali Bu Inge? Emang kami tidak ngalamin saudara, kami sudah pernah mengalami lebih dahulu. Bagaimana Tuhan melatih kami, masihkah bisa bersyukur? Sebagai hamba, waktu zaman di perjanjian lama, itu nggak bisa komplain, nggak digaji, harus tetap menjadi hamba, karena sudah ada perjanjian kerjanya. Kita perjanjian apa? Perjanjian kasih Tuhan, ya, keselamatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan.
Jadi segala bangsa itu kiranya menjadi hamba Tuhan, bukan hanya kaum Lewi. Menyadari nih hidup saya ini anugerah banget. Sehingga rasa syukur yang besar itu akan menimbulkan pengabdian kepada Tuhan. Bukan lagi memberi daftar panjang doa-doa, ini Tuhan belum dijawab aja sih. Masa Tuhan gak jawab sih? Orang lain udah dijawab duluan. Aku lebih rajin dari dia, kenapa aku belum dijawab? Wah, akhirnya gitu ya. Emang aku kurang apa sih selama ini? Aku orang muda, aku tidak lagi gini kayak si itu, tidak lagi gini kayak si ini. Itu jelas. Belum jadi orang benar sepenuhnya, masih nunjuk-nunjuk jari ke orang lain ya. Kalau seorang hamba identiknya itu dengan nunggu suara Tuhannya, nunggu kode-kode Tuhannya. Harus tahu kode Tuhannya, kalau dari jauh diginiin ya harus datang. Kalau Tuhannya dari jauh berarti jangan. Kalau Tuhannya dari jauh sudah berkata cepat. Gimana kali? Cepat gitu ya. Apalah macam-macam. Ada kode-kode Tuhannya, itu harus dimengerti semuanya. Dan berikutnya Daud mengakui bahwa ibundanya di Mazmur 116 ayat 16, aku hambamu. Dia berkata aku hambamu, padahal dia raja kan, dikasih banyak anugerah oleh Tuhan. Anak dari hambamu perempuan. Jadi mamahnya juga, jadi Daud ini merasa lihat mamanya, hidup sebagai hamba. Ibu suri yang tidak diktator, ibu suri yang tidak sok punya kuasa, mungkin seperti itu ya. Humble, rendah hati dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana hari-hari ini menjalani hidup di masa pandemi? Apakah kita tetap menyadari semua hal itu ada di buku kehidupannya Tuhan? Tidak ada satu tersembunyi, tidak ada satu terlewatkan. Kalau manusia bisa saja rekapitulasinya, catatannya itu bisa tercecer, catatannya itu bisa salah. Kami pernah mengalami semuanya itu. Saya mengajar berapa kali, tapi dihitungnya hanya seperberapanya. Masih relakah saya? Tidak ngomel. Apakah mau berterus terang? Boleh berterus terang. Tapi harus kepada orang yang tepat. Tujuannya apa? Saya waktu itu salah berbicara karena tujuannya benar, tapi saya tidak melihat circumstances atau apa keadaan di sekeliling saya. Ada orang-orang yang nggak boleh dengar gitu ya. Sehingga akibatnya kurang baik buat saya. Padahal saya tujuannya adalah saya ini mengajar sekian, suami saya mengajar sekian. Tapi penghitungan buat saya itu kok misalnya saya 30 kali ngajar, tapi kalau dihitung cuma 5. Gede banget gitu ya. Tapi untungnya suami saya itu kan ngajarnya misalnya, ini misal saja ya, waktu itu saya lupa. Suami saya mengajarnya waktu itu 15, tapi dihitungnya 30. Nah gitu kan. Jadi saya cuma mau meluruskan, bukan meminta gitu ya. Saya berkata, maaf ini hanya untuk kebaikan bersama. Saya takut terjadinya sama orang lain. Kalau kami orang dalam, tadinya kami memang orang dalam, on kampus ya waktu itu. Jadi saya berkata, tapi saya salah karena ada orang lain yang kuping yang mendengar, yang langsung bypass ke pimpinan. Wah, jadi kasihan sekali. Saya tidak berdiri sebagai seorang hamba yang benar-benar nunggu Tuhan bilang kasih sinyal. Ini masih kuning kok saya nerobos gitu ya. Kebanyakan kalau kuning tuh masih bisa nerobos kan sebenarnya ya. Padahal kuning itu harusnya siap, berhenti, siap jalan. Tapi kalau di kita mah baru kuning, apalagi di perempatan ini Pak, godaan besar tuh yang Muhammad Toha ya. Gerbang tol Muhammad Toha dari dulu di situ itu banyak yang melanggar. Udah ada polisi juga melanggar lagi. Ya. Dan yang melanggarnya bukan orang kafir, jadi kadang-kadang anak Tuhan, udah jadi pelayan Tuhan ya. Itu godaannya kalau di situ seperti itu. Tidak belum ada jiwa hamba. Belum menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sehingga hamba dan hamba.
Di Roma 6 ayat 13 dikatakan di situ ada 2 macam hamba. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Serahkan kepada Allah, cintai kebenaran, kamu hamba kebenaran. Tapi kalau kamu gak jadi hamba kebenaran, kamu akan menyerahkan anggota tubuhmu kepada kelaliman, menjadi senjata kelaliman, bukan menjadi senjata kebenaran. Hamba kebenaran, kemudian anggota tubuh ini bisa menjadi senjata kebenaran. Bukankah Tuhan juga berkata kalau kamu menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini tangannya harus dilatih menjadi hamba kebenaran. Tangannya harus dilatih menjadi tangan hamba Yesus Kristus. Sehingga kalau dia menyentuh orang-orang tertentu yang sakit akan ada hasilnya. Bahkan kalau kami di belajar pedagogi dan psikologi anak, itu ada anak-anak tertentu yang benar-benar harus dipegang tangannya, lalu harus disentuh bagian kepalanya pelan-pelan supaya dia bisa fokus. Apalagi yang autis, yang banyak ya ragamnya, yang ambisil, yang moron gitu kan. Nah saudara, jadi serahkan buat siapa nih? Tangan, kaki, mata, mulut kita, perut kita, ya. Kiranya kita tidak menyerahkan kepada yang lain tapi kepada Allah. Markus 10:44, yang ingin lebih besar harus mau menjadi hamba bagi semua. Itu prinsip kerajaan Allah. Kalau prinsip dunia kan pakai tangan besi untuk menguasai katanya ya. Lalu di Kisah 4 ayat 27, Yesus juga disebut hambamu, hamba Allah yang kudus. Kisah 4 ayat 27 juga, mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu. Jadi karena Yesus mau menghambakan diri kepada Bapa di surga, mau menghambakan diri kepada setiap keputusan dari Allah Bapa, maka Yesus bisa mengadakan banyak mujizat. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kesembuhan, bagi perubahan-perubahan hidup orang. Ya. Tapi kalau saudara melayani, karena saya pernah jadi guru TK ya, itu di hari pertama sampai hari keberapa itu akan sangat sulit buat guru-guru TK. Guru SD kelas 1 juga ya, itu agak sulit menerima anak-anak yang asosial, anak-anak yang bermacam ragam. Guru-guru TK harus siap dengan dipukuli, dicubiti anak-anak baru ya. Tapi kalau kita berkata, aku hambamu Tuhan, terima kasih ngalamin ini, tapi gimana solusinya ya? Tuhan saja kasih hikmat gimana ya caranya ya? Aduh, kadang-kadang kan bukan satu anak yang harus ditangani. Ada 2, 3, apalagi kalau satu mulai menangis beberapa orang gitu kan saudara ya. Wah benar-benar, aku ini hambamu, aku tunggu Tuhan engkau menolong, gimana caranya ini? Saya suka bilang, Tuhan pakailah siapapun untuk menolong ini keadaan seperti ini, puji Tuhan ya. Kalau kita udah berdoa begitu, biasanya ada yang membantu, suasana yang membantu orang-orang tertentu. Satu anak ini harus dipegang satu rekan, ada satu anak lagi harus bagaimana ya. Ada satu anak lagi yang saya katakan, tidak boleh kemana-mana. Ya Bu, tapi dia mau lari lagi ke mamahnya. Tidak ke mama, sama ibu aja. Ada yang mau lari lagi, macam-macam saudara. Jadi luar biasa kalau kita berkata, Tuhan ini tanganku, biar tanganku menjadi hamba kebenaran. Tangan ini tidak lagi menuding-nuding, tangan ini tidak chatting-chatting yang enggak benar. Biarlah chattingan kita berisi kebenaran walaupun bukan bunyinya ayat. Biarlah chattingan ini berisi kebenaran di dalam kasih di dalam kebenaran. Saya percaya saudara bekerja di mana saja, alat-alat kerja tidak akan cepat rusak. Bahkan saudara bisa dipakai untuk memperbaiki yang rusak. Sebab apa? Ada ayat di dalam Pengkhotbah bahwa kalau mulutmu banyak salah, pekerjaan tanganmu akan dirusak.
Udah bagus-bagus lama, tahu-tahu salah deh, hancur deh. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Mari kita serahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah, menjadi hamba kebenaran, supaya tangan kita juga bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara, keuntungan yang luar biasa kalau kita mau menjadi hamba Yesus Kristus. Kita mau mencintai kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari banyak sekali kebusukan, kejijikan yang pernah ada dalam diri kita. Juga segala macam penyakit. Penyakit jasmani, penyakit mental, penyakit rohani. Mulai akan dilepaskan satu persatu. Kita akan mendapat kelegaan-kelegaan baru yang bertambah-tambah sehingga kita akan menjadi berubah. Sayang sekali saya tidak hafal, tapi ada ayat atau apa ya, berubah gitu. Orang yang diperbaharui roh dan pikirannya itu, pancaran matanya itu berubah. Sorot matanya itu berubah. Wajahnya itu berubah. Di Mazmur ya. Jadi di Mazmur, tapi apa itu terjemahan? Oh ya, firman Allah yang hidup. Jadi wajah yang keras kayak beton itu berubah jadi sorot matanya lembut. Itu benar-benar terjadi ya. Saya perhatikan anak-anak didik, teman-teman, dan kadang-kadang diri saya sendiri. Kadang-kadang lihat kaca pengennya dibelah, jelek amat aku ya. Lagi banyak ngedumel, lagi banyak keki, lagi banyak omong doang. Keuntungan menjadi hamba Yesus Kristus, kita tidak jadi hamba seseorang atau sesuatu. Apakah kita hamba uang? Tidak lagi. Hamba hawa nafsu? Tidak lagi. Hamba dosa? Tidak lagi. Itu luar biasa. Happy banget ya, bahagia yang excellent dalam hari-hari kita. Nah, saya ingin kita melihat satu tayangan, durasinya agak lama, 5 menit 33 detik kalau nggak salah ya. Tapi biarlah ini memberkati hati kita. Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia, dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran, yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia, di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia. Di
di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong, dan ada satu bapak tanya saya, "Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit?" "Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi." Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian. Dan dia bilang, "Matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot. Dan mata yang lain akan ikut." Saya duduk santai. "Oke dokter, terima kasih." Dia tegas, "Apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk." "Oke, terima kasih." Saya bangkit berdiri mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. "Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup satu hari demi satu hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan orang yang mau menjadi hamba kepada Yesus Kristus dan mendapat panggilan khusus untuk menjadi misioneri. Bayangkan 3 tahun terus kena malaria dan ternyata Tuhan sedang membajak satu ladang kegerakan rohani di suku Komoro itu ya, saudara. Dan akhirnya 80% dari suku Komoro itu terima Yesus dan diselamatkan. Bahkan kalau saudara baca YouTube, lihat YouTube yang lainnya, Tuhan menyatakan kuasa dengan bangkit kembalinya satu anak dari suku itu ketika dia tenggelam di sungai. Dan itu menjadi awal kegerakan besarnya di situ, saudara. Jadi ada harga yang dibayar untuk menjadi hamba Yesus Kristus setiap hari. Anak-anak muda, percayalah bahwa kalau kau menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh masa depanmu, seluruh anggota tubuhmu pada Kristus, untuk mencintai kebenaran, minta Tuhan bukakan rahasia rasa kebenaran Allah, maka hidupmu akan bahagia. Kau tidak akan kecewa dan engkau tidak akan menyesali masa muda yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan kami pun yang sudah lanjut usianya, kalau rela menderita sedikit waktu untuk hal-hal tertentu, tapi tujuannya adalah ingin meninggikan nama Yesus. Saya percaya
ada kejutan-kejutan Ilahi yang kita akan dapatkan. Bagaimana ada orang-orang yang mungkin sudah Kristen tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi kalau saudara rela menyerahkan keinginan-keinginan daging, menyerahkan keinginan orang-orang muda. Keinginan orang muda itu tidak hanya di orang muda, di orang tua juga ada, ya. Udah lanjut usia pun masih ada keinginan orang muda itu. Tapi kalau kita rela menyerahkan dan berkata, aku tidak sanggup Tuhan, Engkau yang menolong aku supaya aku hidup sebagai hamba kebenaran. Anggota tubuhku menjadi hamba kebenaran. Aku ingin anggota tubuhku nantinya menjadi senjata kebenaran. Dan puji Tuhan, saudaraku, dari situlah kegerakan awalnya sampai 80% itu terima Yesus, ya. Dan kemudian Tuhan utus lagi ke bagian panggilan-panggilan lain yang akhirnya luar biasa bekerja di antara orang-orang yang primitif, yang masih suka makan daging manusia dan lain sebagainya, ya. Tuhan sedang mencari siapakah gerangan di antara saudara-saudara yang menyadari, yang mau menyadari hidup saudara seluruhnya punya Tuhan. Mungkin saudara tidak dikaruniai sesuatu yang lebih soal-soal harta benda, soal kepandaian. Saudara tidak pernah punya piala yang banyak. Adik kakak, mungkin dari adik dan kakak, saudara yang tidak punya piala satupun mungkin, ya. Atau saudara tidak pernah mengalami hal apapun yang keren-keren gitu, ya. Jangan minder. Kalau hidup saudara sudah ada di dalam tangan Tuhan, itu luar biasa. Relakan dirimu untuk ada waktunya kau menderita ini dan itu, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk melatih bahwa saya milik Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup saya, atas masa depan saya. Tuhan yang menjamin sampai akhir hidup saya. Dia tidak akan meninggalkan saya, dia tidak akan melupakan saya. Dan kalau saya harus mengalami sesuatu hal dalam penderitaan tertentu, maksud Tuhan apa? Bukan untuk mendongkrak lalu memaksa-maksa supaya saya mencapai sesuatu untuk dikagumi manusia. Yang dikagumi manusia bahkan dibenci oleh Allah. Itu sebabnya hati-hati, jangan sampai mengagumi siapapun, ya saudara. Apalagi pengagumannya berlebihan sampai orangnya merasa tersanjung. Tuhan mengampuni, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan datang kepada Tuhan, semoga tiap-tiap hari Roh Kudus akan bekerja. Ingat, penuai sedikit, ya. Kita berdoa saja hari-hari ini. Jadikanlah aku rumah doamu. Kita masih belum bisa bertindak, belum bisa melangkah seperti Jim Yos. Saya tidak bisa bayangkan mereka baru menikah. Istrinya orang Amerika asli, Indian, entah Indian suku apa ya, Susquehanna atau apa. Tetapi mereka rela bulan madu di tanah asing, dengan kondisi yang sangat ekstrim, dengan penduduk primitif, ya. Bersyukur bahwa saudara yang diberi anugerah yang besar untuk menikmati hidup yang sangat enak, jangan terlena. Hidup saudara semuanya milik Yesus. Tanya kepada Sang Pemilik untuk waktu, tenaga, kecakapan-kecakapan, harta yang diberikan, dipercayakan dalam hidup kita. Kubawa hidupku sekarang. Ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
hidupku sekarang. Ku bawa hidup, benar-benar kita bawa diri kita. Berikan kesadaran kepada kami Tuhan, hidup kami seutuhnya milik-Mu Allahku. Ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Inilah hidup kami, jadilah pada kami seperti kehendak-Mu, seperti rencana-Mu yang termulia bagi kami masing-masing Tuhan. Siapapun kami Bapa, Tuhan muda besar kecil pria wanita, Tuhan adakan mujizat tiap hari, perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan cara hidup, sehingga kami selalu menyadari kami ada karena Engkau. Kami bisa menjalani hidup karena Engkau. Kami punya harapan hidup yang kekal karena Engkau. Tuhan, supaya akhirnya kami menyerahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, harta kami, dan seluruh kesanggupan yang dipercayakan dalam hidup kami, anggota-anggota tubuh kami Tuhan, kepadamu saja. Terima kasih. Jadilah Tuhan seperti kehendak-Mu yang paling sempurna dalam hidup kami. Biar telinga kami terus mendengar panggilan-Mu, dan kami akan berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan tempat dan apapun yang Kau siapkan bagiku. Luruskan jalan-Mu bagiku Tuhan, karena aku adalah milik-Mu. Terserah kepadamu, Kau mau jadikan aku seperti apa, bagaimana, di mana. Dan biarlah kiranya itu menjadi kenyataan Bapa. Terima kasih. Saudaraku, biarlah rahmat Tuhan yang besar kita sambut dengan sukacita yang besar setiap harinya, dengan berkata bahwa Yesus sudah mengasihi aku lebih dari cukup, dan aku ingin orang lain mengalami kasih Tuhan. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin aku, menolong aku, menemukan cara bagaimana aku bisa meninggikan nama Yesus, supaya orang-orang datang kepadamu, apalagi orang-orang terdekat dalam hidupku, dalam rumah tangga, dalam komunitas. Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapak. Oh, sebentar anak-anakmu akan memberikan persembahan. Beri hikmat buat yang tidak ada di gereja. Beri semangat untuk mempersembahkan korban persembahan. Sebab dari semua harta yang dipercayakan dalam hidup kami, ada yang milik-Mu, ada yang milik orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan. Tuhan, ingatkan itu sehingga kami mau berjuang. Kami tidak malu dengan persembahan yang menurut kami begitu kecil. Tetapi kalau Tuhan yang menilai hati, Tuhan yang menilai apapun di dalam diri seseorang, maka tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, dan kita akan memberikan persembahan
Kepada Tuhan kita akan nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi aku miliki, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan, ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Ku ingin memberi dengan sukacita dari hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita mengakhiri dalam doa. Kiranya kasih Tuhan yang besar akan menjadi sukacita di hati kita bersama. Kasih-Nya hebat atas kita. Dan biarlah kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa, yang ajaib. Supaya kalau Ia ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.